Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya mau berbicara pemerintah Indonesia membubarkan FPI, Front Pembela Islam. Kan latar belakangnya adalah oleh pemerintah mengumumkan bahwa FPI sudah banyak melakukan aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, menyebarkan kebencian, caci maki, sweeping, bertindak terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang bagi mereka menganggap tidak benar. Pemerintah memberi alasan bahwa memang cukup meresahkan masyarakat kehadiran FPI, cukup merugikan kepentingan hak banyak orang. Pertanyaannya, apakah setelah FPI dibubarkan maka Indonesia menjadi lebih aman? Pelaku-pelaku intoleran, pelaku-pelaku kekerasan, pelaku-pelaku penghinaan, caci maki dan segala, apakah tidak akan terjadi lagi dengan berbaju agama SARA? Untuk menjawabnya mari kita lihat ulasan berikut ya. FPI itu adalah sebuah organisasi, adalah sebuah jembatan, sebuah infrastruktur yang akan dipakai untuk dilewati sebuah ideologi, sebuah pikiran, sebuah visi, sebuah misi. Apa itu? Adalah ideologi khilafah yang dipikul FPI. Ideologi untuk menggantikan Pancasila. Apakah tidak bisa tanpa FPI, tidak melalui FPI, ideologi khilafah ini bisa berjalan? Jawabannya bisa. Karena FPI hanyalah sebuah alat. Namanya alat atau jembatan, bisa dipakai berbagai alat yang lain atau membuat alat yang baru. Orangnya boleh lama tapi dia bisa membuat alat baru. Orang baru bisa membuat dengan alat yang baru juga. Yang paling penting adalah ideologi, visi atau misi ini yang tidak pernah akan bubar. Memang sedikit direm situasinya dengan pembubaran FPI, tetapi tidak akan bisa melenyapkan intoleran, kegiatan caci maki atas nama agama, dari baju agama. Tidak akan bisa. Orang yang sama bisa berganti organisasi, mendirikan organisasi baru, menumpang di organisasi lama. Itu bisa. Itu satu. Yang kedua, intoleran berbaju agama di Indonesia atau di berbagai negara lain itu tidak selalu harus FPI. Kasus-kasus seperti Sigi baru-baru ini, pembunuhan, kasus pelarangan orang beribadah dari yang non muslim atau yang muslim pun dari beraliran berbeda seperti Ahmadiyah atau lainnya yang dilarang, itu juga tidak selalu dari FPI, bisa dari siapapun dan bisa dari organisasi manapun. Oleh karena itu FPI bukan satu-satunya cara untuk menciptakan masyarakat yang toleran di Indonesia, untuk mengamankan posisi ideologi Pancasila di Indonesia. Tidak satu-satunya. Kalau itu di negara bijaksana, yang harus dilakukan adalah selain dengan pembubaran FPI, juga pembubaran semua organisasi yang bermisikan sama, yang bervisikan sama, yaitu sama-sama bermisikan khilafah, sama-sama bersikap intoleran. Semua organisasi yang bermental semacam itu dibubarkan. Yang kedua, setiap organisasi baru muncul, pemerintah
mengeluarkan izin, pastikan bahwa tidak ada tercantum di dalam akte pendirian notaris dan tidak ada di dalam ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasinya, yang diizinkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang berbau mensukseskan, menggantikan ideologi Pancasila, menggantikan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, dipastikan tidak ada. Artinya, sekian banyak organisasi yang ada di Indonesia, organisasi intoleran, termasuk FPI yang bermisikan khilafah dan bebas berorganisasi, tapi mereka pernah mengantongi izin. Itu artinya pemerintah di Indonesia, entah di zaman siapapun, presiden siapapun, pernah membuat surat izin dengan mengesahkan misi khilafah dan menggantikan Pancasila, pernah disahkan. Semestinya pejabat yang bersangkutan yang pernah membuat surat izin harus ditindak. Kalau itu di negara bijaksana, harus ditindak lagi. Yang mengeluarkan surat izin kepada organisasi-organisasi intoleran, organisasi-organisasi yang bermisikan menggantikan ideologi Pancasila, harus ditindak lagi. Bukan cuma FPI yang ditindak, tapi yang memberi izin dulu, yang mengeluarkan surat izin, yang mengeluarkan tanda tangan, harus diseret ke pengadilan sebagai tindakan yang membahayakan negara. Orang-orang laten semacam itu. Setelah itu, di negara bijaksana akan pastikan bahwa setiap organisasi yang baru muncul selalu tidak bertentangan dengan Pancasila, harus berdasarkan ideologi Pancasila, asas tunggal seperti Soeharto, Orde Baru zaman dulu, dan dilarang asas-asas lain yang menumpang di dalam organisasi itu. Itu satu. Yang kedua, siapapun orangnya, dari organisasi apapun dia berasal, jika dia melakukan tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan organisasinya yang melawan hukum di Indonesia, wajib ditindak. Kenapa FPI baru ditindak sekarang? Padahal sudah banyak sekali mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya intoleran. Jangan lupa berkunjung ke semua edisi yang lain ada di channel ini. Karena di channel ini selalu menjamin pemikiran-pemikiran terbaru. Tidak mengulang pemikiran-pemikiran biasa dan tidak mengulang pemikiran-pemikiran lama di channel ini. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.